selalu. Terus etikannya juga belum banyak. Saya kan suka bingung menghadapi. Kalau saya ngomong keras kan ada orang tuanya. Iya. Karena masih ditunggu ya. Masih ditunggu selalu ditunggu sih itu orang tua. Nanti kalau saya bilang jangan nanti kayak itu kan marahnya langsung. Kalau yang perempuan tidak ada. Karena perempuan. Iya. Terus iya kata-kata jorok dulu sudah keluar lagi kayak yang kayak gitu. Dia nih suka itu apa namanya? Pembantahannya itu yang kadang saya nggak suka. Terus caranya gimana supaya anak biar jangan membantah gitu. Maksudnya bukan membantah lah, misal nurut dibilangin suka gitu aja suka biarin gitu aja. Jadi permasalahannya ini Bu Herti di kelas itu dominan anak laki-laki ya. Jadi akhirnya perempuannya kadang ikut gitu ya. Di mentoring kali ini Bu Herti pengen nemu apa nih? Ketika kita konsultasi ini Bu Herti pengen nemu apa? Pengen nemu solusinya itu misalnya iya. Terus supaya anak itu punya etika lah, tapi secara bertahap. Itu apa lagi? Cara pengembangan juga nanti saya kan belum paham betul Pengembangan update ya. Lagi kira-kira dari permasalahan yang Bu Herti tadi ungkapkan itu kan sebenarnya ibu sendiri sebenarnya ada bayangan gitu. Saya punya nih bayangan ada yang mau saya lakukan. Kira-kira sudah ada bayangan belum? Maksudnya kalau saya seperti ini nanti saya begini, saya begini. Ada beberapa opsi gitu yang bisa disampaikan ke saya. Nanti kita akan bicarakan bareng-bareng. Kira-kira opsi yang mana yang terbaik akan kita pilihkan gitu. Karena namanya mentor itu opsi dari nanti mentor pasti masukkan mana yang tidak sekiranya itu paling pas gitu, bisa diterapkan ke mereka gitu. Jadi ada opsi nggak? Maksudnya ada pilihan dari Bu Herti nggak apa-apa saja yang sekiranya saya sebenarnya punya ini Bu, tapi saya takut begini. Saya juga punya ini. Beberapa opsi ini bisa kita sampaikan di sini. Lalu kita akan cari kalau kita telah gitu, mana yang sekiranya pas untuk mereka. Nanti saya akan kasih masukan buat ada opsi gitu. Bingung. Ada bayangan nggak? Kalau saya begini boleh nggak? Begini boleh nggak? Ada bayangan gitu nggak? Kalau di dalam sih ada tapi suka apa ya? Saya pengen anak itu nurut ya. Dek jangan kayak gini, mas jangan kayak gini. Masa pengennya memberikan itu, tapi orang tuanya kan suka nanti orang langsung mendatangi langsung nggak boleh langsung dimarahin anak-anak kasihan. Ada lagi? Baru satu dong. Satu berarti bukan opsi dong. Apa lagi ya? Jadi kan berarti katanya memberi arahan, tapi takutnya orang tua nanti terlibat malah anak yang jadi korban gitu kan. Ada opsi lainnya mau udah kira-kira apa ya yang lebih humanis ya gitu. Karena permasalahan ini tuh biasanya nanti kalau tidak segera diatasi ya itu tadi nular ke yang lainnya gitu kan. Yang cuma satu yang diam cuma nggak ikut tapi yang biasanya yang dua itu yang paling aktif, terus yang dua juga ikut-ikutan. Oh gitu. Akhirnya ikut semua. Berempat. Yang satunya sih nggak ikut. Nggak terlalu aktif kan, nggak juga masih terkata. Yang empatnya itu yang jadi ini buntu gitu ya, malah memang ada buntu. Untuk opsinya itu seperti ini. Anak-anak itu kan memang apalagi laki-laki, mereka itu memang butuh sarana karena mereka itu yang berkembang itu adalah motorik kasar. Jadi mereka itu memang ya itu lebih aktif daripada anak perempuan. Jadi kalau saran saya sih tadi memberikan arahan, tapi takut orang tuanya itu terlibat. Karena kesulitan di sini orang tua masih belum. Jadi sekolah
pihak sekolah utama yang dulu itu tidak bisa memberikan solusi yang terbaik buat mereka gitu kan. Buntunya di sini lagi, mau dikasih arahan takut orang lain tersinggung atau orang lain nanti akhirnya terlibat terlalu jauh gitu kan, entah itu menghukum dan sebagainya gitu kan. Nah kalau menurut saya itu sebagai guru itu, yang namanya guru anak usia dini itu mereka lagi bagus-bagusnya masa perkembangan. Mereka lagi menerima apapun yang dikasihkan dari luar, entah itu dari orang dewasa di sekitar atau dari lingkungannya. Kalau bisa, ketika anak sudah mulai seperti itu ya, tidak mau diatur dan sebagainya, ada beberapa kemungkinan. Yang pertama mungkin dia bosan dengan kegiatan dia, dia mungkin bosan. Yang kedua, hari itu memang dia lagi ada emosi yang belum tersalurkan dari awal. Jadi maksudnya tuh kecocokannya jadi belum itu ya. Jadi dia belum seimbang. Terus yang ke tadi bosan, circle time-nya gagal. Bisa lagi yang ini variasi ya, variasi kerja. Saran saya ketika Bu Herti menghadapi anak-anak yang seperti ini, yang pertama bikin kegiatan yang sekiranya akan mengakomodir motorik halusnya yang memang atau kelebihan energi mereka yang memang disalurkan lebih banyak ketimbang dia harus cuma duduk mendengarkan atau bernyanyi tanpa melibatkan otot-otot besarnya. Itu yang pertama. Yang kedua itu kan sudah divariasi ya, cari variasi kegiatan yang sekiranya bisa mengakomodir itu. Yang kedua, ketika anak sudah mulai bosan, ini udah ada tanda-tanda kayaknya anak sudah mulai mau bosan ya, mulai bosan nih, kayaknya ya udah action nih, udah mau action nih. Nah itu kita bisa alihkan dengan nyanyi, tebak-tebakan. Nyanyi, nggak bisa keburu. Mungkin kalau tebak-tebakan, coba. Kalau tebak-tebakan, kalau di saya itu kadang-kadang anak laki-laki itu lebih tertarik ke tebak-tebakan. Tebak-tebakan yang simpel-simpel aja Bu, gitu. Misalnya binatang apa gitu misalnya yang suka makan rumput tapi dia kecil misalnya kayak gitu ya. Kotorannya itu kan bisa ini bisa memberikan sains juga tapi lewat tebak-tebakan. Kotorannya itu kecil-kecil apa ya kira-kira itu kan bisa masuk bisa jadi seperti itu. Karena mungkin pola asuh di rumah dengan yang diterapkan di sekolah itu beda. Jadi itu bisa masuk, kita bisa masukkan program parenting gitu. Parenting itu tidak harus dari BKKB. Tidak harus dari BKB parentingnya. Bisa saja dari misalnya orang-orang yang misalnya kompeten di bidang parenting. Kalau di sini ada psikolog. Kalau misalnya dari guru SD atau guru tingkat atas yang memang dia punya pengalaman bagus itu boleh silakan dipanggil ke sini. Itu parenting ini. Jadi nanti ada sinkronisasi antara sekolah dengan rumah. Jadi kalau misalnya sekolah pengen banget tuh anak-anak itu berubah, jangan punya mimpi itu dulu deh. Yang penting anak-anak kita itu memberikan pelayanan yang terbaik dulu. Perkara anak itu mau berubah apa tidak, itu biasanya nanti di akhir akan terlihat gitu. Kalau misalnya memang kita tulus memberikan sesuatu ke anak juga akan merasakan. Itu seperti itu. Terus tadi ada circle time kemungkinan ya, ada circle time yang gagal. Di pagi hari ketika ada praprasepsi, sebelum masuk ke kegiatan inti itu kita biasakan ada circle time. Circle time itu buat apa? Biasanya itu untuk menyiapkan anak untuk menerima kegiatan inti. Biasanya kalau misalnya belum apa-apa sudah masuk ke inti, anak tuh udah tadi aku mau ngapain? Udah ribut aja lah gitu kan, seperti itu. Jadi di circle time itu usahakan kita munculkan beberapa clue yang mungkin akan kita lakukan hari itu. Dan clue itu kalau bisa yang dibuat yang semenarik mungkin. Tadi melibatkan energi yang besar supaya anak itu juga ada pelampiasan energi di sana. Terus yang kedua variasinya itu ada kemenarikan, tingkat menariknya itu lebih tinggi dari biasanya gitu. Kita bikin seperti itu. Kalau misalnya spot biasanya kita pakai batu, daun, ranting, kita hadirkan spot yang misalnya tutup botol
ya memang ada yang dibeli ya, memang harus ada yang dibeli seperti itu. Masukkan anggaran saja sekiranya memang kita di sini kekurangan apa nih. Jadi nanti ada pendukung untuk mengisi kegiatan KBM itu, jadi anak itu tidak bosan, ada variasi, dan akhirnya apa yang menjadi tujuan pembelajaran hari itu tercapai. Karena kadang-kadang kalau misalnya anak sudah aktif duluan, itu tujuan nggak akan pernah tercapai kan. Luar ini udah jam sekian juga udah anak-anak udah nggak mau mengerjakan apa yang sudah pulang. Nah kan akhirnya kan seperti itu, karena memang energinya habis buat yang lain, bukan buat kegiatan yang sudah kita rencanakan itu, seperti itu. Tadi circle time enggak. Nah circle time itu bisa berhasil kalau memang RPH-nya itu memang sudah dicek gitu, sudah dibikin sesuai dengan apa yang sudah kita tengok dari kegiatan-kegiatan sebelumnya. Misalnya kegiatan awal biasanya senang, kita cari variasi-variasi yang lain yang sesuai dengan tema. Misalnya waktu itu temanya binatang, kita misalnya taruhlah menirukan misalnya burung atau kelinci lompat, atau menirukan penggembala kambing membawa kambingnya, itu boleh seperti itu. Jadi kayak semacam mini drama gitu ya, ada yang jadi kambingnya, ada yang jadi penggembala, boleh gitu untuk kegiatan awal. Terus tadi yang paling itu juga kalau bisa sekolah harus bisa memberikan fasilitas itu untuk anak-anak, yaitu tadi permasalahan yang biasanya terjadi di PAUD itu akan terakomodir kalau misalnya orang tua tuh sedikit demi sedikit itu paham bahwa anak usia dini itu tugasnya akan sih. Mereka itu belum bisa belajar, tapi belajarnya mereka itu dari bermain. Sering diberikan pemahaman itu ke orang tua. Jadi orang tua datang menemui anak itu ada kelebihan dan kekurangannya itu jadi kita merasa terganggu, nggak bisa eksplor semua yang mau kita kerjakan dengan anak hari ini. Tapi kelebihannya kita bisa kok sekali-kali memberikan pengertian ke anak, ke orang tua bahwa anak usia dini itu memang sebenarnya seperti ini, tidak untuk seperti ini, seperti itu. Disampaikan aja nggak apa-apa masalah. Nah dari beberapa opsi ya pilihan yang saya berikan itu, kira-kira Bu Hekti lebih cocok yang mana? Apa mau dilaksanakan semuanya atau Berarti bertahap itu yang penting variasi salah saya berarti variasi ya? Berarti mulai saya sekarang lebih bervariasi. betul, mulai sekarang berarti lebih aktif. Googling boleh nggak apa kita nggak masalah googling di internet itu, variasi kegiatan untuk tema ini gitu, apa saja. Iya, kalau monoton anak akan bosan, apalagi cuma satu kegiatan udah itu selesai, anak udah buka. Tapi setidaknya ada 2 sampai 3 itu untuk 3 sampai 4 itu ini loh, 2 sampai 3 itu boleh, 2 sampai 3 kegiatan variasi itu silakan. Jadi anak itu ada pilihan, tidak hanya fokus di satu kegiatan yang akhirnya bubar gitu. Ini susah, jadi nggak mau, aku mau yang lain aja, akhirnya keluar main di luar kemudian. Jadi variasi. Kalau variasi mau dipilih berarti mulai sekarang ibu harus banyak berselancar ke internet. Itu lebih penting. Harus alternatif kegiatan untuk anak-anak yang orangnya suka sama itu sih ya, yang lebih aktif. Iya, pemanfaatan motorik kasarnya gitu kan, otot-otot besar yang digunakan itu mereka lebih tertarik ketimbang motorik halusnya. Misalnya dari semua lain mungkin mereka lebih harus. Boleh. Ada masalah lainnya tuh? Sementara itu, jadi nanti itu yang ya pengembangan untuk anak yang aktif ya pembelajarannya itu tadi variasi kegiatan. Jadi mulai sekarang harus lebih aktif, cari di Instagram, cari di Google, cari di Facebook. Saya kira sekarang udah banyak kan kesempatan. Ya betul. Jadi nanti dikomunikasikan saja dengan kepala sekolahnya, Bu. Saya nyari, misalnya kita kan kadang sulit nyarinya. ya betul. Jadi kalau bisa sih pembuatan RPH itu seminggu sebelum ujian itu sudah bikin. Nah, jadi hari Minggu itu kita sudah bikin untuk 1 minggu ke depan. Jadi ketika
kegiatan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Jumat ya, itu kita sudah tahu nih apa aja yang mau digunakan, medianya apa saja nih. Kalau sedia iya, kalau misalnya memang bisa diusahakan dengan dicari, kalau misalnya harus beli, yang tidak murah, silahkan misalnya. Jadi ada koordinasi dengan kepala sekolah ya, disampaikan aja, misalnya saya kurang ini bu, saya pengen butuh ini. Masalah. Jadi harapannya nanti ketika di akhir berarti ke pertemuan ketiga ya ada peningkatan di semua. Saya pengen dengar coba anak-anak itu tuh sekarang bagaimana gitu. Karena saat ini merdeka belajar tapi guru tetap harus pegang kendali gitu. Anak-anak memang harus ada arahan, harus ada yang mengarahkan anak. Guru tugasnya di sini dari fasilitator bagian moderator juga gitu. Ada lagi yang mau disampaikan? Ada ya.